Oke, assalamualaikum Bu Ajijah. Waalaikumsalam Bu Titi. Ada apa nih? Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ajijah? Alhamdulillah. Baik Bu Titi. Bu Titi sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Bu Ajijah. Oh ya Bu Ajijah, boleh nggak saya menyita waktu Bu Ajijah sekadar sharing dan curhat atau meminta pendapat dari Bu Ajijah nih? Boleh banget Bu. Apa yang saya bisa bantu nih? Gini Bu Ajijah, saya itu lagi ada permasalahan di di sekolah saya nih Bu. Saya tuh sebenarnya kepingin sekali meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu. Oh, Bu Titi ingin meningkatkan kompetensi Ibu dalam mengelola kelas Ibu gitu ya? Iya Bu Ajijah, bagaimana ya Hmm, Bu? Ada nggak Bu sharingnya sedikit? boleh sih Bu. Eh, tujuan Ibu tapi apa ya dalam meninggalkan kompetensi ini? Saya tuh Bu, sebenarnya jujur ya Bu, saya kepingin menciptakan kelas itu, kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik Bu. Bagaimana ya Bu ya? Bagus sih, Bu. Cita-cita Ibu dalam menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik. Menurut Ibu dalam menciptakan kelas tersebut, Ibu sudah melakukan apa ya? Begini Bu Ajijah, saya tuh sudah Mhm, mencoba berbagai model pembelajaran, tapi mhm. belum ada yang benar-benar efektif bagi saya. Jadi belum belum maksimal lah Bu untuk menciptakan suasana yang benar-benar kondusif Bu Jijah. Oh gitu, padahal Ibu sudah mencoba berbagai metode pembelajaran ya, tapi kok belum efektif ya? Kira-kira ya, Bu, ya, menurut Ibu nih, tantangan Ibu dalam mencapai tujuan Ibu yang ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan tersebut, apa ya, Bu? Nah, begini nih Bu Ajijah, saya tuh kepinginnya masih masih dalam kesulitan tuh untuk mengendalikan peserta didik Bu. Kalau di kelas tuh suka ngobrol, suka berbicara gitu loh Bu. Mhm, Nah, sehingga pada saat saya mengadakan KBM atau sedang proses pembelajaran berlangsung Bu. Bagaimana mhm. ya Bu apa membina supaya tantangan ini bisa berhasil Bu di kelas? Oh gitu, berarti Ibu itu tertantang nih, Bu, ya, sama siswa Ibu yang ternyata suka berbicara ketika Ibu Betul sedang Bu. belajar, betul ya, Bu? Ya, betul Bu. Oh, lumayan ya, Bu, ya, lumayan menantang ini, Bu, ya, siswa Iya tersebut Bu. ya. Iya, menurut Ibu untuk mencapai kondisi kelas yang menyenangkan dengan adanya siswa yang suka berbicara, Ibu membutuhkan apa ya, Bu, ya? Jujur sih Bu, kemarin tuh saya sudah coba dengan, menciptakan, eee, keyakinan kelas Bu, ya Mhm, kan. Sudah mhm, menciptakan keyakinan kelas, terus, mhm, sudah, membahas strategi untuk, supaya yang peserta didik ini tidak berbicara di kelas, mhm, langsung. Tapi pertama-tama sih yang perlu saya pahami di sini adalah, penyebab peserta didik itu suka berbicara pada saat pembelajaran berlangsung Bu. mhm, Tapi apakah, mereka tidak kalau saya sih Bu jujur aja, apakah peserta didik yang tidak memahami pembelajaran saya? mhm, Apakah peserta didik ini bosan di kelas? mhm, Atau mhm, apakah mhm. mereka ingin menarik perhatian saya supaya saya memperhatikan, peserta didik ini ya Bu ya? Makanya saya coba memakai strategi dengan apapun, tapi masih tetap seperti ini ya Bu. Bagaimana ya Bu? Mungkin Bu Ajija ada solusinya ya Bu ya? Oh gitu ya, kalau saya perhatikan dari apa saja yang telah Ibu lakukan, sudah melakukan pendekatan berdasarkan kebutuhan dasar tuh ya Bu ya, bahwa Ibu tuh mau mencari tahu nih kebutuhan dasar dari siswa tersebut sebenarnya apakah ingin bersenang-senang saja, atau ingin diperhatikan, atau Betul Bu ingin Ajija. iya ya, berdasarkan ini ya Bu ya, Iya, kebutuhan dasar siswa, Ibu kebutuhan pengen dasar tahu siswa nih. ya. Mhm, jadi Ibu itu sebenarnya sudah melakukan, banyak hal
dalam mencapai kondisi nyaman dengan berusaha mengenali kebutuhan dasar siswa, begitu ya Bu ya? Betul, Bu. Iya, Iya. berarti kita harus cari strategi yang lebih, jitu lagi kali Bu ya? Karena mungkin, sebenarnya kebutuhan dasar siswa itu belum Ibu dapatin nih, jadi Ibu belum tahu sebenarnya anak tersebut melakukan tindakan yang suka berbicara itu, karena apa gitu ya Bu ya? Betul betul, Bu. Mhm mhm. Kalau Ibu Eee, pikir-pikir, gimana tuh Bu, dari kebutuhan dasar siswa, coba Ibu ingat-ingat lagi. Kira-kira anak tersebut itu, penyebabnya apa ya? Kebutuhan dasar apa sih yang belum dirasakan oleh anak tersebut? Begini Bu Ajijah, Mhm apa perlu nih saya memberikan penjelasan yang lebih jelas, dan menarik untuk peserta didik. Jadi, mhm bisa juga kita menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi dan variatif agar agar peserta didiknya tidak bosan Bu Ajijah. Karena mhm mungkin dengan adanya variasi ini, peserta mhm. didik akan lebih, terfokus atau lebih tertarik dengan pembelajaran yang saya berikan ya Bu Ajijah. Boleh banget tuh, Bu. Berarti Ibu bisa melakukan variasi, mungkin Ibu dengan berdiferensiasi ya, Bu, ya? Iya Sudah betul. melakukan heeh, Ibu diferensiasi dulu, Ibu, kenali dulu nih anak tersebut, apa minat belajarnya di mana, bakat minatnya di mana, terus kemampuannya di mana, gitu. Jadi nanti Ibu bisa menyusun strategi pembelajaran yang tepat sehingga anak tersebut yang tadinya suka ngobrol jadi fokus lagi dan suasana kelas Ibu juga lebih nyaman lagi nih, Bu. Iya sih Bu Ajijah, jadi mungkin saya bisa terapkan dengan metode pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, Hmm, sehingga bisa tercipta suasana di kelas bisa nyaman, mhm, eee, mhm. dan tidak mungkin yang peserta didik yang ngobrol ini secara langsung tidak mungkin mengganggu yang peserta yang lain ya Bu ya. Iya betul, Bu. Heeh, karena, bisa menjadi suasana tidak nyaman. Berdiferensi itu bisa kan Bu ya kita lakukan misalkan di kelas atau di luar kelas ya Bu ya? Boleh, Bu, boleh. Jadi Ibu bisa melayani kebutuhan belajar mereka dengan bukan hanya di kelas, Bu, bisa di luar aja gitu, Bu. Oh seperti itu. Mhm. Aduh Ibu, baiklah Ibu, aduh saya sangat berterima kasih sama Bu Ajijah, Masya Allah, saya dapat ilmu, saya dapat wawasan, saya juga dapat sedikit gambaran bagaimana cara mengelola kelas dengan baik, mengelola peserta didik dengan baik. Insya Mhm. Allah kalau saya ada kesulitan lagi boleh kita sharing Bu Ajijah, Boleh kita banget, Bu. saling berkolaborasi, saling Mmm, me meminta pendapat saran dari Abu Jija, baik. karena, Bu Ajijah sudah, saya di sini sudah sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Terima kasih Bu Ajijah sudah memberikan waktu buat saya curhat, memberikan saya ilmu. Insyaallah, kita bisa saling sharing lagi. Terima kasih Bu Ajijah, mungkin bisa saya terapkan di sekolah atau di kelas nanti. Terima Iya, kasih Bu Ajijah. sama-sama Bu Titi, terima kasih juga saya sudah diberi kesempatan untuk sharing juga ya Bu. Bukan saya saat ini seperti orang yang seru lebih dari Bu Titi, ini enggak. Sama loh Bu Titi, saya juga masih belajar. Tapi dengan adanya sharing yang Bu Titi lakukan juga menjadi modal saya juga nih Bu dalam mengelola kelas saya gitu Bu Titi. Sama-sama Bu Titi, saya juga terima kasih sama Bu Titi sudah mau mempercayai saya untuk Amin. saling saling sharing, sharing ilmu. Amin 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 amin. Oke, Oke, terima eh, kasih Bu Jija, ya Allah. sama-sama Bu Titi. Sampai bertemu kembali Bu Titi. Sama-sama Bu Ajijah. Assalamualaikum Bu Ajijah. Waalaikumsalam.